Gimana kalau selama ini, mmm, kamu yang lagi dengerin ini tuh tanpa sadar terjebak dalam ilusi. Ilusi yang lumayan parah sih ini. Benar, ilusi kalau profesi fisioterapi itu cuma sekedar jadi, teknisi gerak yang pasif. Coba jujur deh, seberapa sering kamu di klinik tuh cuma nunggu instruksi? Nunggu selembar kertas rujukan gitu kan? Iya, nunggu rujukan dan diagnosis medis dari dokter, terus baru mulai kerja. Seolah-olah kita ini cuma pelaksana teknis doang. Gimana kalau sebenarnya profesi kita ini punya domain keahlian sendiri yang jauh lebih esensial dan radikal dari sekedar ngobatin gejala? Itu pertanyaan yang tajam banget buat buka sesi bedah literatur kita hari ini. Dan kenyataannya itu tuh akar kegelisahan eksistensial profesi fisio selama puluhan tahun loh. Makanya, selamat datang di Next Gen Physio, Movement Revolution. Buat kamu para calon fisio, mahasiswa profesi yang mungkin sekarang lagi pusing mikirin stase klinik. Yang lagi overthinking nulis laporan kasus sampai begadang. Nah, itu. Obrolan kita kali ini tuh emang didesain khusus buat kamu. Anggap aja kita lagi nongkrong di kafe, ngopi bareng, sambil membedah tumpukan jurnal yang bakal mengubah total cara kamu ngelihat jas putih yang kamu pakai itu. Misi kita hari ini jelas ya, kita mau membongkar sejarah, nguliti krisis identitas, sampai akhirnya menemukan fondasi masa depan profesi fisio, yaitu Human Movement System. Betul banget. Karena kita nggak bisa ngomongin sebuah revolusi kalau kita nggak paham sistem usang apa yang lagi kita runtuhkan. Mari kita mulai dari era kegelapan. Puluhan tahun lalu, literatur nyatet kalau fisio itu sangat bergantung sama yang namanya patoanatomi kan? Iya, era patoanatomi. Ini masa di mana identitas fisioterapi itu sepenuhnya didefinisikan pakai kacamata medis ortodoks. Basis berpikirnya tuh strukturan dan materialistis banget. Maksudnya nyari struktur yang rusak gitu ya? Persis. Kalau ada pasien datang, kacamata utama kita ya nyari anatomi mana yang rusak. Kertas rujukan masuk nih, tulisannya osteoartritis keni atau HNP di tulang belakang. Atau rotator cuff tear. Nah, iya. Terus, apa yang dilakuin fisio saat itu? Ya murni bekerja berdasarkan label kerusakan jaringan itu aja. Kita jadi semacam tukang reparasi jaringan, ngasih intervensi buat nurunin radang di lutut, ditraksi tulang belakangnya biar sarafnya bebas. Berarti fokusnya benar-benar ke hardware-nya ya? Kalau hardware rusak, ya dibenerin. Benar, tapi masalah utamanya, tubuh manusia itu kan bukan sekedar kumpulan hardware yang statis ya. Pendekatan patoanatomi ini bikin kita buta terhadap fungsi tubuh yang dinamis. Yaitu gerakan manusia itu sendiri. Tepat. Nah, kegelisahan ini akhirnya pecah di tahun 1975. Ini titik sejarah yang monumental banget loh. Ada pidato Mary Macmillan Lecture dari Helen Hislop. Ah iya, aku baca bagian ini. Dia nyebut kondisi profesi kita saat itu tuh sebagai the not so impossible dream kan? Iya, sebuah mimpi besar yang belum terwujud karena kita masih terjebak di bawah bayang-bayang kedokteran murni. Terus dari pidato itu, Hislop ngelempar satu konsep perlawanan. Patokinesiologi. Pas aku baca ini rasanya kayak, wow, ada shifting paradigma pertama nih. Dia ngajak fisio buat nggak cuma mantengin hasil ronsen atau MRI doang. Betul, tapi melihat penyakit dari dampaknya terhadap cara manusia bergerak. Kalau kita bedah terminologinya nih, pato itu kan penyakit, dan kinesiologi itu studi tentang gerakan. Masuk akal. Logikanya sederhana tapi revolusioner buat zaman itu ya. Banget. Hislop bilang gini, ada suatu penyakit dasar, nah tugas kita sebagai fisio adalah menganalisis gimana patologi itu merusak atau mengubah cara seseorang bergerak sehari-hari. Jadi medan perangnya digeser ya? Bukan lagi di tingkat selular, tapi di ranah pergerakan. Iya, Hislop mencoba narik fisio keluar dari bayang-bayang medis murni. Oke, coba aku bikin analoginya deh, biar kamu yang lagi dengerin makin kebayang. Ini ibarat kita nih montir, yang disuruh benerin mobil rusak. Di era petoanatomi lama, kita cuma duduk manis nunggu hasil scan dari insinyur pabrik. Terus insinyurnya bilang, oh sasisnya retak nih, tolong dilas ya. Nah iya, kita cuma fokus ngelas sasis yang retak itu. Selesai. Kita buta sama mekanismenya. Tapi pas Hislop datang bawa patokinesiologi, mekanik ini mulai mikir, wah, sasis yang retak ini ternyata bikin mobilnya kalau dipakai jalan 60 km per jam jadi getar parah. Setirnya jadi narik ke kiri gitu ya. Benar. Kita mulai ngeliat dampak rusakannya terhadap fungsi jalan mobilnya. Analoginya dapat kan?
Dapat banget sih, cuma ada satu hal yang terlewat dari analogi sasis itu. Apa tuh? Sasis mobil itu kan benda mati yang pasif ya. Di tubuh manusia, masalahnya jauh lebih kompleks. Karena sasis kita ini hidup, beradaptasi, dan bisa mengubah bentuknya sendiri berdasarkan kebiasaan. Oh ya juga ya, tubuh kan merespon beban terus-terusan. Makanya, meskipun konsep Hislop ini lompatan besar, ngelihat gerakan semata-mata cuma sebagai akibat atau korban dari suatu penyakit, itu ternyata belum cukup buat membebaskan kita. Belum ngasih otonomi penuh dong berarti. Belum. Kita butuh lensa yang jauh lebih radikal lagi. Karena kalau gerakan cuma jadi korban, kita tetap jadi pihak yang reaktif. Nunggu sakit dulu, baru gerakannya berubah, baru kita masuk. Nah, disinilah transisinya mulai seru banget. Muncullah sosok Shirley Sahraman di era modern sekitar tahun 2014-an. Dia datang ngusulin kinesiopathological model. Pas aku pelajari ini, gila sih. Secara epistemologi ini dibalik total 180 derajat sama dia. Emang se-ekstrem itu? Sarman itu mendekonstruksi akar masalahnya. Kalau Hislop bilang patologi bikin gerakan berubah, Sarman dengan berani bilang sebaliknya. Bahwa gerakan yang jelek itulah yang bikin patologi. 100% benar. Gerakan repetitif yang salah, biomekanika yang error, dan pola postur yang diulang ribuan kali tiap hari, itulah yang sebenarnya menyebabkan kerusakan jaringan. Patologi anatomi itu cuma ujung dari tragedi pergerakannya. Berarti Sarman ini mau negesin kalau fisio mau diakui mandiri, kita harus punya domain sistem kita sendiri ya. Kayak dokter jantung kan nguasain sistem kardiovaskular. Dokter saraf menguasai neurologi. Fisio harus jadi penguasa absolut dari sistem gerak. Makanya dia ngenalin istilah Movement System Impairment atau MSI itu. Coba deh kita kasih contoh kasus realnya biar nggak terlalu diawang-awang. Misalnya ada pasien datang cedera ligamen lutut, ACL-nya putus gitu. Oke, bayangin kamu masih pakai mindset patoanatomi lama. Kamu bakal mikir apa? Waduh, ligamen putus nih. Ada radang. Ya udah rawat lututnya, turunin nyeri, kuatkin otot sekitarnya. Udah gitu doang. Klasik banget kan? Tapi pakai lensa kinesiopatologi Sarman, fisio modern bakal mundur selangkah dan mikir, tunggu dulu, ACL itu kuat banget loh, nggak mungkin putus tanpa alasan kecuali ditabrak truk. Ah iya, berarti kita bakal nanya gerakan repetitif macam apa nih? Atau kelemahan kontrol pelvis kayak gimana yang pasien ini lakuin selama berbulan-bulan? Sampai akhirnya ligamen ACL-nya kehabisan toleransi dan nyerah. Tepat sekali. Kita bertransformasi jadi detektif biomekanik yang nyari biang keroknya. Bukan cuma ngobatin the victim ya. Jaringan yang robek itu cuma korban dari sistem gerak yang gagal adaptasi. Berarti kita harus ngevaluasi seluruh rantai kinetik. Bisa aja lututnya kena gara-gara engkelnya kaku kan? Atau otot bokongnya nggak nyala pas dia mendarat dari lompatan. Pergeseran inilah yang ngasih fisio identitas absolut. Kalau penyebab penyakitnya adalah cara bergerak yang salah, ya kitalah ahlinya. Gila, merinding sih. Ide ini revolusioner banget dan meyakinkan. Sampai akhirnya APTA, Organisasi Fisio di Amerika, mengadopsi ini secara formal lewat visi APTA 2013 kan? Betul. APTA mendeklarasikan movement system sebagai identitas inti profesi. Tujuannya ditulis heroik banget, mengoptimalkan gerakan untuk meningkatkan pengalaman hidup manusia. Pas aku baca itu di jurnal, awalnya aku mikir, wah happy ending nih, keren banget di atas kertas. Tapi pas coba diturunin ke lapangan, ke pendidikan profesi, kok malah jadi bencana operasional ya? Nah, karena antara visi filosofis sama eksekusi itu ada jurang yang lebar banget. Ini fase kebingungan massal kita. APTA kan harus mendefinisikan batas-batas sistem gerak itu apa? Iya, dan definisi awal mereka tuh ngegabungin interaksi dari 6 sistem fisiologis tubuh. Ada kardiovaskuler, paru, saraf, muskuloskeletal, terus, endokrin, sama integumen alias kulit. Iya, 6 sistem itu dimasukin semua. Jujur aku ngerut dahi pas baca ini. Maksudnya, kalau kita mengklaim sistem gerak mencakup 6 sistem ini kan persis kayak kritik Guccione di literatur tadi. Dia nanya, terus apa dong yang dikecualikan? Betul. Kalau definisinya segala hal yang ada di tubuh, berarti itu bukan definisi dong. Dokter penyakit dalam juga belajar 6 sistem ini. Bikin pusing asli. Kritik Guccione itu menyentuh akar masalah banget. Secara teori biologi, iya benar. Hormon endokrin ngaruh ke kekuatan tulang. Kulit ngaruh ke sensorik. Tapi secara pragmatis klinis, nggak operasional sama sekali.
Bayangin aja kita lagi ngadepin pasien keseleo ankle. Ya kali kita mikir, mari kita evaluasi kontribusi sistem endokrin Bapak ini terhadap ankle-nya. Ya keburu pulang pasiennya. Iya bener, terlalu abstrak dan nggak actionable. Dan dampaknya ke pendidikan profesi tuh parah banget. Modelnya tetap silhouette education, terkotak-kotak. Ah iya, yang stase neuro murni mikir pakai kacamata otak doang, yang orto murni mikirin tulang. Katanya mau disatuin di bawah payung movement system. Itu diceritain jelas sama Kate Mengioni dari Arcadia University. Dia pulang dari konferensi semangat mau ngerombak kurikulum klinis. Tapi pas diterapin, dosen klinis bingung, mahasiswanya stres. Karena ngegabungin 6 sistem fisiologis ke satu form evaluasi gerak tuh ribetnya minta ampun ya. Banget. Nggak ada jembatan praktis antara teori melangit APTA sama apa yang diukur langsung sama tangannya fisio. Jadi identitas profesi kita sempat macet di sini. Berarti visi besar tanpa alat ukur tuh cuma jebakan akademis doang ya? Kita butuh sesuatu yang lebih pragmatis, yang bisa dipegang di klinik. Dan untungnya muncullah pahlawan kita, Philip McClure. Enter Philip McClure, benar banget. Di 2021 dan makin dipertegas di Meili Lecture 2024, McClure menyelamatkan kita dari kebingungan ini. Lewat 4 element movement system model kan? Pas aku pelajari ini, kerumitan birokrasi akademis tadi kayak langsung dipotong kompas sama dia. Karena model ini ngasih kendaraan operasional yang selama ini hilang. McCloud ini cerdas banget. Dia motong perdebatan label spesialisasi organ dan narik fokus kita balik ke esensi biofisika dari gerakan itu sendiri. Dia bilang, gerakan manusia, apapun kerusakannya, selalu bergantung pada 4 elemen absolut. Motion, force, energi, sama motor kontrol. Coba kita kupas santai deh 4 ini biar pada kebayang. Boleh, mulai dari motion. Kalau dari yang aku tangkap, motion ini bukan sekedar bisa gerak atau enggak, tapi kesiapan mekanis pasifnya. Sendinya kaku enggak, ototnya cukup elastis buat ditarik enggak, gitu kan? Tepat. Lalu elemen kedua, force. Ini jelas urusannya sama output tenaga mesin penggeraknya. Ototnya sanggup nggak ngelawan gravitasi? Atau ngangkat beban tubuhnya, gitu ya. Terus yang ketiga, energi. Ini menarik nih, karena sekuat apapun force kita, kalau suplai oksigennya membleh, Gerakannya nggak bakal bertahan lama. Ini masuk ke domain kardiopulmonal dan efisiensi metabolik. Dan yang terakhir, elemen keempat ini yang sering jadi pembeda fisio jago sama yang amatir. motor kontrol. Ini soal koordinasi kan? Gimana sistem saraf pusat merencanakan urutan gerak, ngatur kecepatan otot nyala, dan jaga keseimbangan. Betul sekali, 4 elemen inilah arsitektur gerakan kita. Dan McClure menekankan 4 hal intrinsik ini tuh dibungkus sama faktor eksternal dari ICF. International Classification of Functioning itu kan, lingkungan sama faktor personal pasiennya. Jadi kita nggak ngelihat pasien kayak robot daging doang. Iya, digabungin sama psikologis pasien, motivasi, rasa takutnya, penggabungan ini tuh menghancurkan tembok arogansi spesialisasi di dalam fisio. Oh, maksudnya fisio neuro sama orto jadi bisa ngobrol nyambung ya? Persis, dulu mereka kayak dari planet beda. Sekarang kalau ada pasien Parkinson jatuh pas jalan, mereka punya satu bahasa, mereka evaluasi bareng. Ini defisit di motion ankle-nya kah? Atau force tungkainya? Atau motor kontrol dari basal ganglianya yang terganggu. Keren. Identitas kita akhirnya punya bahasanya sendiri. Oh ya, ngomongin soal misahin elemen mana yang bermasalah, ada penelitian Beth Fisher yang disebut di literatur. Itu penelitian yang mind-blowing banget soal pasien stroke dan post-ACLR. Jujur, pas awal baca aku agak lost. Dia bilang postur jalan pincang pasien tuh kadang bukan karena ototnya lemah. Terus karena apa dong? Kenapa jalannya tetap aneh padahal ototnya udah kuat? Nah, Fisher nemuin fenomena yang namanya implicit behavioral choices. Pilihan perilaku adaptif di alam bawah sadar. Pilihan? Maksudnya pasiennya milih buat pinjang gitu? Di bawah sadar, iya. Bayangin pasien post-ACL. Otot pahanya secara tes sudah kuat, berarti elemen force-nya aman kan? Tapi pas jalan lututnya dikunci dan dia jalan pincang. Kenapa? Kenapa tuh? Karena otak bawah sadarnya, yaitu elemen motor kontrol yang dipengaruhi faktor personal berupa rasa takut atau kinesiofobia, milih strategi itu. Itu opsi paling aman biar lututnya nggak lepas lagi menurut otaknya. Astaga. Jadi otaknya milih jalan pincang demi keamanan, padahal secara force dia udah sanggup jalan normal. Tepat banget. Kalau kamu fisio pakai mindset lama, kamu cuma mikir, oh pincang berarti lemah. Terus digenjot latihan strengthening terus-terusan sampai pasiennya frustasi. Padahal akarnya di motor kontrol dan rasa takutnya. Pantesan banyak kasus di klinik progresnya mentok. Karena kita salah ngasih obat untuk elemen yang salah.
Mindset kita masih merawat anatomi, bukan membongkar strategi gerakannya. Makanya, evolusi keempat elemen ini dampaknya masif banget. Kita dipaksa jadi analis tingkat tinggi ya, bukan cuma pelaksana resep dokter. Oke, obrolan ini lumayan padat dan berat nih. Mari kita rangkum perjalanan epik ini buat teman-teman fisio. Silahkan. Bayangin, jas putih yang kamu pakai hari ini udah ngelewatin evolusi yang panjang. Kita mulai dari era pasif pencari petoanatomi. Terus Hislop ngebuka jalan lewat patokinesiologi, nyadarin kalau penyakit merusak gerakan. Lalu dibalik total sama Sahmen lewat kinesiopatologi, yang bilang gaya gerak bobrok itulah yang bikin jaringan rusak. Sempat nyasar bentar di kerumitan sistem APTA, tapi akhirnya diselamatin sama Mackler lewat 4 pilar mematikan. Motion, force, energy, dan motor control. 4 pilar yang jadi fondasi masa depan profesi kita. Elegan banget sih. Nah, sebelum kamu tutup jurnalmu atau lanjut ngerjain laporan kasus, aku mau ngelempar satu pertanyaan buat direnungin. Besok pagi, kalau ada pasien datang dengan nyeri pinggang bawah kronis, Lower back pain yang udah menaun gitu ya? iya, apakah kamu masih mau buang waktu buat overthinking, nebak-nebak diskus mana yang nonjol, atau ligamen mana yang radang, kayak mekanik pasif nyari sasis retak tadi? Atau, mulai besok kamu bakal berdiri, ngobservasi dia bangun dari kursi, dan menganalisis elemen mana nih dari motion, force, energy, atau kontrol yang bocor. Sampai akhirnya sistem saraf pasien itu memutuskan kalau ngeluarin rasa nyeri adalah kompensasi adaptif yang paling logis buat bertahan. Keren abis. Pilihan ada di tanganmu ya, mau jadi tukang reparasi statis atau arsitek sistem gerak dinamis. That's exactly what movement revolution is all about. Tapi ingat ya, bedah literatur kita hari ini baru scratch the surface. Kita baru ngupas filosofinya. Pasti kamu gatel kan nanya, terus gimana cara ngaplikasiin 4 elemen Mackler ini di depan pasien yang lagi kesakitan? Tahan dulu rasa penasarannya. Sengaja kita gantung. Karena kita bakal jawab itu semua di Movement Revolution Part 2. Kita bakal bedah tuntas instrumen CISS, alat observasi klinis yang gampang banget diterapin. Serta penerapannya langsung dalam clinical reasoning kamu. Yes, makasih udah nongkrong bareng kita. Tetap kritis, tetap baca jurnal. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Selamat meresapi revolusi pergerakan ini.